Bedagai, bersama kami ada Kadis Kesehatan, Kepala Bapeda, Kadis P2Kd, Kadis DMD dan Kadis PKK. Saya akan mulai dengan kondisi Kabupaten Seram Bedagai. Kami ada 17 kecamatan, diantaranya ada 237 desa dan 6 kelurahan. Saya singkat saja. Ini ada kondisi stunting menurut EPPGM, yang mana stunting menurut EPPGM itu berjumlah di antara lebih kurang presentasi stunting menurut EPPGM kami adalah 2,8%, sementara menurut SSGI itu di angka 21%. Artinya tahun 2022 posisi stunting menurut SSGI Kabupaten Seram Bedagai itu lebih kurang 20%, dan hari ini naik 1%. Sementara di EPPGM kami di tahun 2022 itu berjumlah lebih kurang 4%, dan hari ini jumlah 8%. Dan ini ada sedikit persoalan di Kabupaten Seram Bedagai di mana antara EPPGM dan SSGI tidak bisa sinkron. Dan kondisi kami sekarang ini sudah di tahun 2020 itu ada 50 desa yang jadi lokus stunting, dan menurut SK Bupati nomor 485/18/31 tahun 2022 menetapkan 85 desa lokus stunting tahun 2023, artinya naik 35 desa dari tahun 2022 untuk konsentrasi kami menangani stunting di Kabupaten Seram Bedagai. Dan ini ada 8 aksi yang sudah kami laksanakan. Yang pertama adalah itu adalah analisis situasi. Ini sudah disampaikan tadi tahun 2019, tahun 2021, 2022 menurut SSGI tahun 2019 itu sebanyak 26%, dan menurut EPPGM itu di angka 4,05%. Tahun 2021 di Kabupaten Seram Bedagai menurut SSGI itu sebanyak 20% dan EPPGM sebanyak 5,19%. Tahun 2022 itu ada di angka 21,1%, naik 1% dibanding tahun 2021. Tapi menurut EPPGM yang kami data by name by address, kondisi kita di angka 2,80%. Dari kira-kira total anak yang kita data sekitar 43.000 di 17 kecamatan dan 237 desa. Dan di aksi kedua, penyusunan rencana kegiatan analisis ketersediaan program. Tahun 2022 ada 31 program dengan total anggaran di kurang 23 miliar lebih, dan tahun 2023 ini ada 32 program dengan anggaran lebih kurang 24 miliar lebih, atau naik satu program tahun 2022, dan angkanya lebih kurang naik sebanyak 300 juta tahun 2023. Dan semuanya tersebar di 9 dinas, dan ada perayaan APBDes untuk stunting. Menurut peraturan Bupati Kabupaten Seram Bedagai yang nomor 18/410/422/2023 di Kabupaten Seram Bedagai untuk dana desa sekurang-kurangnya 10% sampai 20% tergantung daripada kondisi desanya yang berkaitan dengan stunting. Maka dana desa juga sudah diharuskan oleh Bapak Bupati melalui peraturan Bupati untuk penganggaran dana stunting. Dan kami juga sudah melakukan aksi ketiga, yaitu rebuk stunting. Rebuk stunting di Kabupaten Seram Bedagai itu dilaksanakan pada tanggal 15 bulan 9 2022 dalam jumlah 64 orang. Ini sudah kami lakukan dari mulai tingkat desa sampai tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten yang terakhir. Terus di aksi yang keempat itu regulasi percepatan penurunan stunting. Ada peraturan Bupati, ada 5 peraturan Bupati yang sudah tertandatangani untuk peraturan Bupati terkait stunting Kabupaten Seram Bedagai. Terus aksi yang kelima yaitu adalah pembinaan pelaku dan pemerintahan desa dan kelurahan yang terlibat dalam penanganan stunting. Desa terdiri dari kader pembangunan manusia, tim pendamping keluarga, tim percepatan penurunan stunting TPPS, yang mana saya selaku ketua TPPS Kabupaten Seram Bedagai, pemerintah desa dan kelurahan. Sudah ada bentuk-bentuk pembinaan. Seluruh desa telah memiliki SK KPM, seluruh KPM telah mengikuti pelatihan, operasional KPM telah diakomodir dari APBD desa, seluruh desa telah memiliki SK TPPS, seluruh desa dan kelurahan telah memiliki TPK, seluruh TPK telah mengikuti pelatihan, perangkat desa telah mengikuti sosialisasi pencegahan penanganan stunting. Dan ini adalah
untuk konkret kita terkait stunting di Kabupaten Senang Bedagai. Dan aksi yang keenam terkait sistem pelaporan dan manajemen data terkait intervensi penurunan stunting. Di setiap dinas itu sudah ada aplikasi-aplikasinya, tapi khusus di dinas kesehatan itu ada aplikasi yang namanya stunting database. Aplikasi yang dibangun oleh Pemda bekerjasama dengan perguruan tinggi, di mana pemerintah Kabupaten Senang Bedagai bekerjasama dengan kampus Bina Nusantara BINUS di Jakarta untuk aplikasi ini, yang mana aplikasi ini bekerja mendata anak-anak berusia 0 sampai 5 tahun yang diberikan vitamin Fitboomin produk Kabupaten Senang Bedagai, dan melihat perkembangannya untuk Kabupaten Senang Bedagai, dan risetnya dilakukan oleh BINUS, dan alhamdulillah selama 6 bulan menunjukkan hasil yang cukup positif. Dan ini adalah produk Kabupaten Senang Bedagai yang diambil dari ekstrak ikan gabus untuk anak-anak stunting di Kabupaten Senang Bedagai. Lalu aksi 7, pengukuran dan publikasi stunting. Di penurunan balita stunting tahun 2020 versi BPGM yang kami lakukan, saya contohkan satu di Kecamatan Kotari, sasaran balita itu ada 720. Balita yang sudah di-entry itu sebanyak 699, dan balita yang di-entry secara presentasi itu berarti di angka 97,7%. Balita yang diambil pengukurannya itu sebanyak 611 anak, underweight dari 611 itu ada 6 orang, dan stunting 17, wasting itu ada 5 anak. Dan artinya kondisi presentasi balita di Kabupaten Senang Bedagai secara global yang sudah terdata itu ada di angka 38.034 anak. Itu dari data by name by address yang dilaksanakan oleh desa, kader-kader PKK, kader posyandu dan sebagainya. Dan kondisi itu didapatlah angka sebanyak di Desember 5 Desember 2022 jumlah stunting anak di data by name by address dengan persentase yang diambil dari sebanyak lebih kurang 38.034 anak, maka 884 balita dinyatakan stunting, atau itu 2,8% dari anak balita di Kabupaten Senang Bedagai menurut data EPPGN. Publikasi media aksi 7 itu ada publikasi dan media cetak elektronik, dan itu terus kami laksanakan publikasi untuk bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait masalah stunting. Dan ini review tahunan, itu terus kami juga laksanakan. Saya konsultasi dulu penanganan stunting Kabupaten Senang Bedagai dan apa-apa yang harus kami lakukan di Kabupaten Senang Bedagai. Dan ini adalah faktor determinan, di mana faktor determinan ini yang menjadi persoalan adalah sanitasi, asupan gizi, pola asuh, kesadaran masyarakat. Nah, sanitasi, terkait masalah sanitasi kami sudah membuat jambanisasi dan penyediaan air bersih. Terus kami laksanakan. Hari ini juga tahun 2023 juga akan banyak kegiatan penyediaan air bersih dan jambanisasi di Kabupaten Senang Bedagai. Asupan gizi, kemudian makanan tambahan untuk ibu hamil dan makanan tambahan balita juga sudah kami laksanakan dengan berbagai inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Senang Bedagai. Dan terakhir adalah pola asuh kesadaran masyarakat, dan ini yang sering menjadi persoalan di Kabupaten Senang Bedagai. Artinya edukasi yang kami lakukan hari ini semuanya berkaitan dengan untuk pencegahan stunting Kabupaten Senang Bedagai. Karena salah satu faktor yang paling besar penyebab stunting Kabupaten Senang Bedagai adalah ketidaktahuan masyarakat, ketidaktahuan calon pengantin, ketidaktahuan ibu, sehingga anak-anaknya menjadi stunting. Dan inilah kami kampanyekan, kami edukasikan agar pengetahuan terhadap stunting Kabupaten Senang Bedagai bisa dipahami oleh calon pengantin maupun ibu. Dan tindak lanjut dari rekomendasi provinsi juga sudah kami tindak lanjuti, nanti ya di lampiran akan kami sampaikan. Dan ini inovasi-inovasi Kabupaten Senang Bedagai yang sudah ada, yaitu ada dahsyat dan sehat atasi stunting. Tentunya itu ada menu-menu makanan, dan ini inovasi ini alhamdulillah bisa menjadi juara 1 tingkat nasional tahun 2022 yang lalu. Lalu
orang tua asuh stunting. Nah, ini kegiatan yang baru akan kami laksanakan, Pak. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini sudah ada lebih kurang 160-an orang tua asuh untuk penanganan stunting di Kabupaten Serdang Bedagai, dan ini sifatnya sukarela, tidak ada paksaan bagi yang mau. Mulai dari boleh dari pihak pemerintah, pihak swasta, atau masyarakat dan sebagainya. Dan sudah ada sebanyak 160-an orang anak dengan orang tua asuh. Polanya adalah orang tua asuh memberikan masukan 15.000 setiap harinya atau 450.000 setiap bulan kepada balita stunting minimal selama 6 bulan. Tapi ini tidak dalam bentuk uang, nanti dalam bentuk makanan yang dikelola oleh desa dan masukkan ke dapur umum, dan akhirnya jadilah balik ke inovasi pertama tadi, jadi menu dahsyat tadi. Jadi pemenuhan menu-menu dahsyat tadi di Serdang Bedagai disuplai oleh orang-orang tua asuh yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, selain daripada itu ada yang lain-lainnya. Baru dari set stunting, ini ada kebab hati, Kamis 12 anemia bagi remaja putri. Ini hari Kamis. Hari Kamis ini ada dilaksanakan kooperatif di sekolah-sekolah baik SMP maupun SMA. Cuman karena kita di pemerintah kabupaten, maka banyaknya kita laksanakan di tingkat SMP. Jadi anak-anak SMP itu setiap Kamis kita datangi oleh tim kesehatan kita untuk memberikan suplai gizi agar anak-anak kita terbebas dari anemia. Baru ada Sikarbu Lihat, sistem informasi kartu bersalin ibu sehat. Ini juga sudah digalakkan agar anak ibu-ibu yang mau bersalin, setelah bersalin juga sudah punya kartu. Jadi sampai di desa dicatat, dan seperti itulah kira-kira. Ini gembur stunting, posyandu masalah secara serentak, JIP Plus, jemput ikhlas persalinan, terus ada posyandu remaja, wisuda ASI eksklusif, lomba balita sehat. Dan saya sampaikan ini foto-foto yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Serdang Bedagai dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang sudah kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa penghargaan Kabupaten Terinovasi dari Provinsi Sumatera Utara. Tentu kami harapkan persoalan ini belum selesai, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bupati kami, bahwa penanganan stunting ini tidak bisa ditangani secara sendiri-sendiri, harus keroyokan, dan porsi terbesarnya ada di orang tua. Jadi bagaimana kita mengedukasi orang-orang tua di Kabupaten Serdang Bedagai, bagaimana kita mengedukasi calon-calon pengantin di Kabupaten Serdang Bedagai, itu juga terus hari ini kami kampanyekan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan stunting Kabupaten Serdang Bedagai. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mohon tidak ada masukan-masukan, mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan kepada kami dengan senang hati kami terima. Mungkin itu sedikit secara terburu-buru karena waktunya sangat dibatasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan bagi Kabupaten Serdang Bedagai lagi yang telah menyampaikan paparannya. Pas sekali Pak. Ya pas Pak, memang kayak Filipina dia Pak ya, pas. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu Majelis untuk mengajukan pertanyaan. Persilakan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati dan Bapak Ibu Kepala OPD. Saya Pendi Nenggolan dari DPD Bersagi Sumut, yang bertanggung jawab di dalam aksi 1. Dan juga perlu saya laporkan ke Pak Bupati, saya pun sudah terlibat sebenarnya dengan Serdang Bedagai pembentukan dasar, dan juga kemarin ini ada rencana aksi pangan ya sebagai narasumbernya. Tapi barangkali Pak, ini dari pemaparan Bapak tadi, ya saya rasa mengenai kelengkapan data itu nanti yang bisa dipenuhi sesuai dengan masukan-masukan di dalam analisis situasi ini gitu. Kalau tadi Bapak misalnya membandingkan antara SSG, jadi memang ini kalau nggak salah ini ada peningkatan ini Pak ya. SSG 2020 kita 20%, di SSG 2022 kita menjadi 21,1%, artinya ada kenaikan 1,1%. Padahal di sisi lain tadi sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan, angka daripada
stunting kita dengan menggunakan pencatatan pelaporan elektronik itu di angka 2,8%. Ya, tentu ini ada perbedaan yang amat sangat senjang. Nah, jadi saya selalu minta ini Pak, di dalam analisis situasi ya, agar memang bisa menggunakan data yang sebenar-benarnya seperti itu ya. Karena untuk penetapan lokus itu kan harus kita lihat prevalensi stunting. Jadi kalau nanti Bapak Ibu dari Pemkab menggunakan prevalensi stunting yang rendah, padahal nanti di sisi lain ternyata jumlahnya tinggi, akhirnya pencapaiannya menjadi tidak terlihat gitu ya. Nah, jadi barangkali ini perlu di dalam penajaman, di dalam perumusan lokus ini, agar memang kita bisa menggunakan angka-angka yang real lah. Kalau memang tadi sudah dikatakan PPKBM-nya memang sudah dilakukan secara benar, ya, ini yang selalu saya sampaikan, memang kalau itu sudah diukur dengan benar, menggunakan alat yang benar, oleh tenaga yang benar, tentu itu bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, yang sering saya sampaikan itu bahwa SSGI mereka sudah dilatih dengan luar biasa, alat kuesionernya juga, alatnya juga sudah tervalidasi, enumeratornya pun sudah dilatih gitu, bahkan ada namanya validator gitu ya. Jadi saya rasa ini perlu untuk kita sikapi agar ke depan tidak ada terjadi kesenjangan angka yang sangat berbeda ya. Jadi saya sampaikan juga seperti NTT ya, begitu Pak Menkes datang ke sana, itu mereka sampaikan perbedaan ini. Kalau memang bisa dipertanggungjawabkan, ya saya rasa itu ya nggak ada masalah gitu ya Pak Wakil ya. Tapi ini Pak, hanya saya ingin tadi menyampaikan di dalam penetapan lokus ini lah Pak ya. Jadi memang dari yang sudah dilakukan lah. Jadi ini hanya konfirmasi dari Pak Wakil. Kira-kira untuk yang 50 lokus, jadi sudah disebutkan di 2022 ada 50 lokus, dan di 2023 bahkan bertambah menjadi 85 lokus. Tapi pertanyaan saya untuk yang 2022, nah kira-kira faktor determinan apa yang menjadi kriteria ya, kriteria di dalam penetapan lokus yang 50 ini? Apakah memang sudah menggunakan kriteria tertentu sebagaimana yang dipersyaratkan, atau mungkin ada pendekatan lain? Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih saran tadi Pak terkait masalah data. Terima kasih banyak Pak. Kami yakin Pak, tugas kita yang sudah bekerja di lapangan sekira sudah mendata dengan cukup baik, walaupun mungkin tentu ada masukan-masukan lainnya di lapangan, pasti ada terjadi catatan bagi kami Pak. Nah, masalah faktor determinan Pak, kami melihat memang kondisi sanitasi di sana itu cukup banyak yang menjadi alasan kami untuk menambah lokusnya Pak. Jadi masalah penyediaan air bersih, penyediaan jamanisasi itu Pak yang akhirnya menyebabkan kami harus menambah lokusnya. Misalnya di beberapa desa-desa tadi ya harus saya kami akui bahwasanya di sana misalnya masih banyak penyediaan air bersih yang kurang. Nah, karena penyediaan air bersih yang kurang itu makanya kita menjadikan dia sebagai lokus tambahan di tahun 2023 ini. Seperti misalnya adanya masyarakat yang kurangnya edukasi Pak. Contoh Pak, di situ desa misalnya kan, mungkin kita sudah lihat anak ini stunting, tapi pada saat kita ngomong intervensi, si orang tuanya sendiri pun tidak tahu itu stunting. Nah, ini masih banyak orang-orang tua di kabupaten, di desa-desa khususnya, yang masih belum tahu apa sebenarnya itu stunting, kenapa anak ini terkena stunting, dan apa resikonya dan sebagainya, ini yang belum tahu. Jadi karena alasan-alasan tadi ini Pak, makanya lokus daripada penanganan stunting di Kabupaten Sampurna tahun 2023 ini kami tambah menjadi 5 lokus. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya perkenalkan, saya Pak Halim dari Bapelitbang Provinsi. Saya ingin menanggapi terkait dengan pelaksanaan aksi 2 dan aksi 8. Tadi sudah kami lihat pemaparan dari yang Bapak sampaikan, begitu juga dengan praktik baiknya. Tapi di dalam penilaian kinerja ini Pak, yang kami nilai ini selain tadi paparan, mungkin ada praktik baik pameran,
kami juga menilai penginputan Pak, penginputan di aksi web Bangda ini. Ini yang kami lihat, yang kami nilai sejauh mana kelengkapan berkas yang diupload di dalam aksi Bangda. Contohnya seperti saya ini di aksi 2 dan aksi 8. Di aksi 2 itu masih banyak Pak kegiatan-kegiatan yang anggarannya masih kosong, kan begitu. Kegiatannya ada tapi anggarannya kosong, kan gitu. Mungkin ini sudah dilaksanakan tapi tidak diinput di aksi. Nah ini nanti kan bisa dilihat dari Bangda Kemendagri Pak. Kita kan nanti memberi laporan juga ke Kemendagri. Begitu juga dengan aksi 8 Pak. Nanti di sini juga terdapat data-data yang kosong. Begitu dengan 81, 82 masih ada data kosong. Jadi begini Pak, untuk penilaian ini kami masih menunggu sampai tanggal 31 Pak. Tolong nanti disampaikan ke kami hard copy atau soft copy-nya bisa disampaikan ke kami, ke tim panelis untuk menjadi bahan penilaian kami. Kalau untuk di input di web Bangda memang udah gak bisa lagi Pak, udah ditutup. Jadi kami minta nanti soft copy atau hard copy-nya disampaikan ke kami untuk menjadi bahan penilaian kami. Barangkali itu Pak dari saya. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak masukannya Pak. Nanti akan apa yang jadi rekomendasi ke Pak akan kami kerjakan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Wakil Bupati dan Bapak Ibu Kepala SKPD. Saya Leli dari Dinas P3AKB. Di sini saya bertanggung jawab kepada aksi 3 yaitu tentang rembuk stunting, di mana memang Serdang Bedage itu sudah semua melaksanakan rembuk stunting baik tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Salah satu dari hasil rembuk stunting itu kan adalah adanya pencatatan keluarga berisiko stunting. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendataan anak stunting tingkat desa atau update datanya bagaimana ya Bapak ya? Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu. Supaya lebih detail, lebih jelasnya dijawab oleh Garis Kesehatan atau Pak PKD aja langsung ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Rembuk stunting itu kita sudah naik keluarga berisiko stunting. Keluarga berisiko stunting itu ada TPK. Di TPK tim pendamping keluarga kita ada 1419. Jadi terdiri 473 tim. Jadi mereka mendata keluarga berisiko yang ada di desa-desa. Ya, jadi dan sudah kemudian kita lihat berapa jumlah yang ada di setiap desa dan kita kumpulkan datanya, lalu kita lihat data tersebut kita sampaikan ke provinsi seperti itu. Tambahan dari Ibu Bunda. Baik, terima kasih. Nama saya Rusmiani dari Bapeda Kabupaten Serdang Bedage. Jadi izin Bu, saya menggambarkan sedikit terkait dengan rembuk stunting di Kabupaten Serdang Bedage, bahwa seperti yang telah disampaikan, rembuk stunting itu sudah dimulai dari tingkat desa. Nah, untuk tahun 2022 memang ada keterlambatan terkait dengan pelaksanaan rembuk stunting, tetapi di tahun 2023, nah dari evaluasi 2022, nah di tahun 2023 ini kami sudah melakukan rembuk stunting seperti dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi rembuk stunting itu kami laksanakan sebelum pelaksanaan musrenbang pada tiap tingkatan. Jadi sebelum musrenbang desa kita sudah melakukan rembuk stunting tingkat desa, begitu juga sampai dengan musrenbang tingkat kabupaten yang kita lakukan rembuk stunting itu sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten. Nah, pada saat rembuk stunting ini dihadiri semua pemangku kepentingan, mulai dari OPD, kemudian masyarakat, kemudian organisasi profesi, kemudian dan mitra-mitra yang ada di Kabupaten Serdang Bedage. Nah, yang keluaran daripada kegiatan
tersebut adanya komitmen dari semua pemangku kepentingan ataupun semua yang terlibat di dalam percepatan penurunan stunting. Mungkin itu Bu gambaran terkait dengan rembuk stunting yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Izin Pak Wakil, sama Bapak Ibu sekalian, tadi langsung sebelum saya tanya sudah jawab Pak Wakil tadi. Jadi ada sedikit pertanyaan saya Pak. Izin Pak Termuna, dan ini sudah saya itu aja pertanyaan saya tadi. Jelas 10% tadi kan. Hanya satu Kak yang saya tanya, mungkin Ibu yang apa? Ada muatan di peraturan Presiden yang termuat di peraturan bupati. Enggak semua, coba dicek nanti balik, baru revisi. Gak dibuat semua ruang lingkupnya itu sesuai dengan ini. Baru kedua, dengan dana desa 10% tadi, 10 sampai 20, ini besar sekali nih. Ini senang kali kami mendengarkan ini. Tadi aja bingung-bingung tadi. Yang pertama, ini jelas ini membuka apa nih? Kami pun tambah semangat kami menilai ini. Untuk 10 sampai 20 gimana peranan pendamping dan tim meram itu? Karena harus ini pendamping pendamping masyarakat itu. Karena kuliah di sini sudah dibuat untuk pendamping kita sangat banyak di lapangan. Karena PMD yang nanti yang meram itu di lapangan sama di UPD lain. Karena nanti kalau tidak pendampingan nanti ini percuma. Itu mungkin satu aja Kak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin sebelum nanti Pak Ibu Kepala Dinas, memang kondisi kita harus agar 10 sampai 20% tadi karena fokus kita adalah bagaimana stunting Kabupaten Serang Bedagai ini bisa terselesaikan dengan sangat baik. Itu dulu Pak ya. Jadi memang dukungan daripada anggaran itu mendukung. Nah tentu dalam penganggaran ini harus ada pendampingan Pak. Makanya setiap acara-acara stunting Kadis PMD selalu kami libatkan Pak. Jadi urusan dari di desa dan sebagainya bisa langsung disampaikan oleh Kadis PMD, dan untuk lebih detailnya silakan Ibu Kadis menjabarkan. Izin, terima kasih Pak Wagu. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahmayani, Kepala Dinas PMD Kabupaten Serang Bedagai. Izin Pak, ini agak menarik memang kami terkait dengan stunting ini, bahwa desa itu harus benar-benar berperan baik dalam pencegahan maupun penanganan stunting yang ada di desanya masing-masing. Nah, tahun 2022 memang anggaran untuk stunting itu tidak sesuai dengan harapan. Kami berharap tadinya 10% minimal dana desa itu digunakan khusus stunting, namun karena ada aturan yang mengharuskan dana desa 40% untuk BLT, sehingga di 2022 itu hanya sekitar 1,4% dana desa yang dialokasikan untuk stunting. Nah, di 2023 dengan semakin kecilnya anggaran yang diharuskan untuk BLT ini, maka kami mengambil kebijakan untuk meningkatkan anggaran dana desa bagi penanganan stunting di Kabupaten Serang Bedagai. Nah, itu antara 10 sampai 20%. 10% itu digunakan untuk desa yang bebas stunting, dan 15 sampai 20% itu digunakan untuk penanganan stunting bagi desa yang memiliki angka stunting. Nah, menariknya lagi di tahun 2023 ini anggaran dana desa untuk stunting itu kami tidak memberikan makanan, tapi kami memberikan sumber proteinnya Pak. Jadi kami mengatur atau mengarahkan desa untuk memberikan ayam petelur Pak. Satu keluarga stunting dan yang beresiko stunting itu diberikan sekurang-kurangnya 8 ekor ayam petelur lengkap dengan kandang dan pakannya selama 6 bulan. Selain itu juga ada pemberian makanan tambahan, ya, kegiatan posyandu dalam hal penanganan stunting dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak. Kemudian untuk KPN sebagai pendamping desa, nah tahun ini juga kami menegaskan seluruh desa harus memberikan bantuan finansial, walaupun mungkin tidaklah signifikan kenaikannya, tapi seluruh desa wajib, yaitu yang pertama adalah memberikan honorariumnya. Honorariumnya itu 250.000 Pak per bulan, kemudian ditambah dengan
bantuan transport karena KPN ini akan mobile kan Pak sifat kerjanya, itu sebanyak 100.000 per desa, dan bantuan pulsa mengingat yang bersangkutan harus melakukan input data melalui EHDW yang pastinya menggunakan jaringan internet, ini 50.000 per bulan, jadi total 400.000 per bulan. Kemudian kami juga menegaskan bahwa KPN ini tidak boleh diganti Pak, minimal 1 tahun itu tidak boleh diganti, karena memang kebanyakan KPN ini diganti suka-suka ini Pak. Belum setahun baru dilatih sudah diganti karena kepala desa suka atau tidak suka. Maka di 2023 melalui surat edaran Bupati, KPN ini lebih ditegaskan untuk tidak boleh diganti sehingga pendataan dan pendampingan stunting di desa itu bisa kita capai lebih maksimal. Kemudian juga kami bekerja sama dengan tenaga pendamping profesional yang dari Kementerian Desa, juga dengan lembaga kemasyarakatan ya, dengan kelembagaan desa baik PKK, perwiritan, dan peran dari PKK kabupaten ini sangat besar Pak dalam hal pemberian informasi pendampingan untuk mengatasi dan menangani stunting yang ada di Kabupaten Serdang Begitu. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Bu, saya mau menanya terkait aksi 5. Saya FI dari FKM Musuh. Di sini saya melihat kesesuaian data sudah lengkap antara aksi 5.1 dengan 5.2 dan kesesuaian dengan data supply, layanan cakupan supply bagian PKM. Nah, cuma ada kegiatan untuk pembinaan pelatihan di situ, pelatihan dan konsultasi kalau nggak salah saya. Kalau itu diadakan berarti ada panduannya. Kalau panduan atau modul untuk keempat unsur pelaku tersebut yang dibina. Ya kalau bukan modul yang udah dicetak bagus, tapi panduan sepanjang dia kan kalau kita melaksanakan itu pasti ada panduannya kan. Panduannya itu udah berupa peraturan, surat edaran, juklik, juklat atau segala macam itu, pokoknya pedoman itu dianggap ada. Jadi dilengkapi aja datanya karena kegiatannya ada. Sekian, itu aja. Baik Bu, terima kasih. Nanti untuk kelengkapan modul pembinaan dan panduan nanti akan kami lengkapi, dan nanti sudah dicatat tadi apa yang Ibu kita untuk dilengkapi, akan segera kami lengkapi, dan insya Allah semuanya yang disampaikan tadi ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin saya Aci Nasution. Di sini saya ingin menanyakan mungkin di aksi 6. Jadi di aksi 6 ini ada beberapa poin ya Bapak Ibu yang kita nilai. Itu 6.1, 6.2, 6.3. Di 6.2 ini saya lihat identifikasi masalahnya tadi kan disampaikan oleh Bapak Bupati kan 10-20% anggaran PMD ya bisa digunakan ya. Tapi di sini salah satunya adalah terbatasnya anggaran dalam kegiatan pelatihan stimulus penanganan stunting bagi guru PAUD. Kemudian pelatihan guru PAUD dalam pengasuhan untuk penanganan stunting. Jadi rata-rata di sini untuk kegiatan PAUD itu tidak ada dukungan apa bagaimana nih? Kedua, pertanyaan saya untuk 6.3 rencana perbaikan ya. Jadi rencana perbaikan di 6.3 ini bagaimana untuk Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengindikasi masalah dengan data-datanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ini kalau masalah dana memang kita sudah berikan yang terbaik, yang maksimal, tapi memang kita punya keterbatasan dari APBD kita, jadi kita juga belum bisa secara maksimal menyeluruh dan itu karena, tapi memang kita bantu juga dengan dana desa, dan tadi seperti tadi Bu, misalnya yang disampaikan oleh Bu Karis tadi terkait dengan 10-20% dana desa tadi, itu juga mudah-mudahan bisa membantu, karena sekali lagi keterbatasan dana di kawasan lain juga ya, dan kondisi sekarang ini kita sulit sekali lah karena APBD kita yang sekarang sangat kecil, sangat macam-macam. Jadi memang keterbatasan anggaran ini menjadi satu problem. Tapi itu bukan menjadi alasan bagi kami untuk menyerah gitu ya. Ini tetap kami cari solusi, tetap kami cari
bagaimana misalnya persoalan stunting Kabupaten Serdang Bedagai. Terus terkait masalah apa sih kira saya berikan kepada Kadiskabil untuk menjelaskan. Ya, terima kasih. Saya selanjutnya mengenai yang untuk aksi 6 ya, untuk perbaikan edukasi masalah itu memang nanti kita ada untuk tahun 2023 ini ada anggaran dari Bioekonomi Fisik ya Bu ya, untuk persoalan stunting nantinya. Tapi dengan berbeda kalau saya terkait masalah. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati. Jadi terkait dengan penganggaran seperti yang telah disampaikan oleh Pak Wagub, jadi untuk tahun 2023 ini pemerintah kabupaten sudah lebih besar mengalokasikan terkait dengan untuk peningkatan kapasitas untuk guru-guru PAUD, karena itu merupakan salah satu amanat yang harus dilaksanakan terkait dengan PMK 212. Nah, jadi jika dibanding dengan 2022, nah di 2023 ini untuk peningkatan kapasitas guru-guru PAUD itu ini sangat signifikan sekali peningkatannya. Nah, nanti mungkin akan dampak daripada pengalokasian lebih besar alokasi untuk peningkatan kapasitas guru PAUD ini akan bisa lebih terlihat pada tahun 2023. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Kita lanjut Pak Ketua TPPS dan tim. Kami fokus ini di aksi 7. Di aksi 7 ini terkait dengan pengukuran dan publikasi data stunting. Dari data yang kami amati ini walaupun sudah terisi tapi masih ada harus dilengkapi. Saya ambil contoh di 72 itu masih ada data yang lengkap, masih kosong kosannya, seperti riwayat ibu hamil, jamban sehat, air bersih dan lain-lain. Dan ini adalah merupakan sebenarnya faktor determinan untuk pemetaan. Jadi kira-kira di Serdang Bedagai itu apa yang menjadi penyebab utama stunting. Nah, ini kan dari data-data ini bisa dilihat mana yang paling menentukan, mana yang paling berpengaruh. Nah, kalau memang masih ada yang mau dilengkapi, kami masih menunggu sampai besok ya Ibu, khusus terkait dengan 72 data-data yang terkait dengan faktor determinan penyebab stunting. Selanjutnya di 73 ini terkait dengan potret keluarga berisiko stunting. Sudah lumayan lengkap datanya. Kami perlu mendapatkan gambaran dari Pak Wakil, kira-kira pemanfaatan data terkait dengan keluarga berisiko stunting ini sudah dimanfaatkan sejauh mana? Karena ini dasarnya sebenarnya dari hasil PK21 dan PK22, pendataan keluarga 2021 dan 2022. Apakah di Serdang Bedagai sudah dimanfaatkan sedemikian rupa, karena data ini sebenarnya sangat lengkap untuk program penurunan stunting. Mungkin ini, terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu untuk poin 72 tadi, nanti akan segera kami lengkapi karena itu yang menjadi faktor determinan. Untuk pertanyaan Ibu terkait poin 73 akan disampaikan oleh Bapak Valines Kabisa. Terima kasih. Ya, untuk data keluarga berisiko stunting itu sudah kita update datanya, dan itu sudah kita berikan ke OPD terkait, misalnya dinas sosial, kemudian di BMD juga, dan kemudian di Ketapang, lingkungan hidup, Perkim dan PUTR. Itu sudah kita kasih datanya supaya mereka langsung melihat, ya sama-sama kita melihat bahwa ini keluarga berisiko stunting, dan dinas kesehatan juga sudah kita berikan itu data-datanya, dan itu kita intervensi bersama-sama tentang data-data yang kita ambil tersebut ke OPD terkait, seperti itu. Dilengkapi dengan kepala Bapak. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan data-data, khususnya data yang berisiko stunting ini sangat kita manfaatkan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan. Nah, jadi pada
saat penyusunan dokumen perencanaan. Nah, ini data-data ini kita sampaikan kepada OPD. Nah, ini yang menjadi sasaran dari masing-masing OPD. Jadi ini yang menjadi sasaran dan lokus daripada pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan di masing-masing OPD. Jadi kalau kita simpulkan bahwa untuk pemanfaatan data ini sudah kita mulai penyusunan dokumen perencanaan. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Baik, mungkin telah selesai semua Bapak Ibu panelis bertanya. Dengan demikian penilaian kinerja untuk Kabupaten Serdang Bedagai selesai. Sebelum ditutup, ada satu hal catatan agar data-data Pak dokumentasi itu disegerakan paling lambat besok Bapak Ibu sekalian. Jadi agak ekstra keras, kerja keras. Dan sebelum ditutup ada closing statement Pak, dipersilakan kepada Pak Wakil Bupati untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu panelis sekalian. Kami ucapkan banyak terima kasih atas sarannya, masukannya, dan mungkin ada hal-hal yang di luar ini bisa kita diskusikan bersama. Saya harapkan ketersediaan waktu Bapak Ibu sekalian, dan pada kesempatan ini juga saya mengundang Bapak Ibu panelis sekalian untuk bisa main-main ke Serdang Bedagai agar bisa melihat secara langsung bagaimana penanganan stunting Kabupaten Serdang Bedagai. Mungkin dari melihat langsung bisa memberikan koreksi-koreksi juga kepada kami. Dan sekali lagi semuanya bertujuan agar penanganan stunting di Kabupaten Serdang Bedagai bisa ditangani secara maksimal. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan saya, Kabupaten Serdang Bedagai, mari kita berikan aplaus. Dipersilakan Pak untuk berfoto bersama para panelis dan juga